Ayo teh lavender. Menenangkan. Tante Ann. Kamu bilang penyakit ayahku sebenarnya seberapa parah? Sulit untuk mengatakan. Sekarang masih tahap awal selain sesekali bingung. Waktu lainnya masih normal. Tapi semakin lama frekuensi serangannya akan semakin tinggi. Pada akhirnya, dia mungkin benar-benar lupa siapa dirinya. Apalagi kamu dan kakakmu. Benar-benar tidak ada cara lain untuk mengobatinya. Hanya bisa menunda waktu serangan. Tidak ada cara untuk menyembuhkan. Sebenarnya ayahmu sudah tahu situasi ini sejak awal, jadi dia sudah lama membuat wasiat. Aku seharusnya meluangkan waktu lebih banyak untuk menemani ayahku. Aku baru saja cek di internet. Katakanlah harus lebih banyak berkomunikasi dengan pasien agar dia tidak cepat melupakan aku. Bur, kamu sekarang harus fokus sepenuhnya pada Jiang Es. Kamu harus mengambil alih sebelum ayahmu benar-benar bingung. Ambil semua yang harus diambil. Sudah kapan ini Tante Ann? Kamu masih bicara tentang ini. Aku sekarang hanya berharap ayahku baik-baik saja. Yang lain aku tidak peduli. Aku tahu kamu berbakti, Bur. Tapi sekarang apapun yang kamu lakukan, penyakit ayahmu tidak akan membaik. Jadi kamu harus merencanakan masa depanmu. Masa depanku sudah direncanakan oleh ayah dan kakakku. Jujur saja, kakakmu punya anak haram dan itu kembar. Apa? Kakakku punya anak haram? Ya, Tidak mungkin. aku melihat Kiningsu di rumah sakit. Aku minta teman lama untuk mencari tahu itu benar. Kiningsu sekarang di rumah sakit merawat anak-anak. Dan dia mengaku sebagai ibu anak-anak itu. Kapan Qin Yingsu hamil? Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Anak-anak itu tentu saja bukan milik Kiningsu. Dia begitu peduli, hanya ada satu kemungkinan. Anak-anak itu adalah anak haram kakakmu. Hanya saja tidak tahu cara apa yang digunakan Kiningsu membuat kakakmu meninggalkan wanita itu. Dia membawa anak itu pulang dan membesarkannya sendiri. Apakah Qin Yingsu sudah gila? Dia tidak gila, dia sangat sadar. 2 tahun ini dia terus mengonsumsi pil KB yang saya berikan. Jadi dia tidak bisa hamil. Tapi dia sangat sadar, di keluarga Jiang tanpa anak berarti tidak ada posisi. Jadi dia lebih baik membawa anak orang lain untuk memperkuat posisinya sekarang. Nanti dia akan membawa anak itu ke depan ayahmu dan bilang itu anaknya dengan Jiang Chun. Dengan kondisi kesehatan ayahmu sekarang, apa dia tidak akan percaya? Nanti kedua anak ini akan menjadi ahli waris sah dari keluarga Jiang. Bahkan demi cucu. Ayahmu akan menyerahkan perusahaan kepada Jiang Chun. Tapi meskipun Qin Yingsu ingin melakukannya, kakakku tidak akan setuju. Kenapa tidak setuju? Kamu pikir selama ini kakakmu selalu menuruti ayahmu untuk apa? Bukan untuk harta keluarga Jiang. Sekarang kakakmu jelas-jelas satu hati dengan Kiningsu. Kalau ayahmu ada apa-apa, nanti kamu yang akan diusir. Tidak mungkin, kakakku pasti tidak akan melakukan itu padaku. Saya percaya pada karakter dia. Apa yang harus saya katakan padamu? Anakku yang bodoh. Orang bisa berubah. Meskipun kakakmu dulu menyayangimu, tapi sekarang dia punya Kiningsu dan anaknya. Mereka adalah satu keluarga. Kamu sebenarnya tidak ada hubungan darah dengannya. Nanti kalau Kiningsu menghasut, kamu akan menyesal. Tidak mungkin, pasti tidak. Kakakku pasti bukan orang seperti itu. Tante Ann, jangan bicara lagi. Saya benar-benar tidak ingin mendengar hal-hal yang kamu katakan. Saya sama sekali tidak tahan mendengarnya. Bur. Yingsu. Pak Yingsu sudah pergi, tidak bilang kemana. Apakah tangannya sudah membaik? Tidak terlalu baik tadi saat turun tangga. Saya lihat dia tidak sengaja menyentuhnya sampai berkeringat karena sakit.
Kenapa kamu datang begitu pagi? Kakak, apakah kamu yang menyuruh orang menyerang Jiang Chun? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, saya sudah mendengarnya. Orang itu jelas-jelas meneleponmu bilang kamu akan menyerang Jiang Chun, tapi tidak sengaja melukai saya. Kakak Xiaozi benar-benar tidak sengaja. Aku tidak tahu bagaimana bisa melibatkanmu. Kamu mengaku kenapa kamu melakukan ini. Kamu tahu sengaja melukai orang itu melanggar hukum. Salahku, aku benar-benar bodoh. Katakan saja marahlah padaku, aku salah. Kakak, kenapa kamu menyakiti Jiang Chun? Dia adalah suamimu, ayah dari anakmu. Bagaimana kamu tega melakukannya? Katakan kenapa. Aku takut Jiang Chun tahu keberadaanmu. Aku takut dia tahu kita bertukar identitas. Aku benar-benar takut kalau dia tidak menerimaku. Dan tidak menerima anak. Lagi pula dia tahu aku tidak bisa punya anak. Anak itu juga tidak akan hidup. Bagaimana aku bisa tinggal di keluarga Jiang? Aku tidak tahu harus bagaimana. Xiaozi, semuanya salahku, aku terpengaruh. Aku egois, kakak, kamu benar-benar bodoh. Bohong itu hal kecil. Keluarga Jiang tahu, paling tidak kita bisa menjelaskan, kita bisa minta maaf. Tapi sekarang kamu melanggar hukum, bisa dipenjara. Xiaozi, kakak benar-benar tahu salah. Kakak nanti tidak akan berani lagi. Aku janji aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku mohon maafkan aku ya. Xiaozi. Lagi lihat mata tidak bisa lepas. Sudah 1 jam, ada apa yang bisa dilihat? Masih kamu yang baik padaku. Kamu tahu selain kamu. Aku tidak punya teman, tepatnya. Tidak punya keluarga. Jangan ngawur. Kakakmu dan ayahmu adalah keluargamu. Meskipun mereka tidak ada hubungan darah denganmu. Tapi aku bisa lihat. Mereka masih peduli padamu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Lagian aku tahu apapun yang aku katakan kamu pasti membantah. Tidak ada yang bisa dikatakan, kamu juga tidak mengerti. Kamu kenapa hari ini pura-pura serius? Kamu percaya keluargamu bisa menghitung dan mengkhianatimu. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu ada hal-hal yang tidak peduli kamu percaya atau tidak. Yang harus terjadi akan tetap terjadi. Tapi aku tidak percaya. Itu karena kamu tidak mau percaya saja. Dulu aku pernah suka sama seorang cewek. Sangat suka. Tapi kemudian ada yang bilang ke aku. Dia selingkuh dengan cowok lain di belakangku. Aku nggak percaya. Aku cari dia dengan segala cara. Demi dia aku hampir putus hubungan sama mamaku. Tapi akhirnya Gimana? Akhirnya dia ngaku sendiri kalau dia beneran selingkuh. Jadi kalau kamu nanya ke aku cuma bisa bilang, terlalu percaya sama seseorang. Ujung-ujungnya cuma bikin diri sendiri sakit hati. Terus kamu masih suka sama dia nggak? Gak apa-apa, aku nggak bakal bohong ke kamu. Aku juga nggak bakal selingkuh, jadi kamu bisa percaya sama aku. Kamu udah nonton ini 100 kali masih aja nonton.
Huoshi ketemu Kiningsu belum. Tapi dia ketemu Anikyu. Aku lihat Tante An sama Nyonya Song janjian bareng. Terus dia periksa denyut nadinya. Bilang dalam 3 tahun bisa punya 2 anak nggak masalah. Jangan-jangan Huoshi hamil. Dasar kamu. Walaupun dia cewek yang nolongin aku di flyover dulu. Dengan kondisi sekarang ini, apa aku bisa deket sama adiknya Kiningsu? Iya emang nggak cocok dengan kondisi sekarang. Tunggu aja sampai kondisinya cocok baru kamu ngomong. Bercanda doang diem deh. Kamu kenapa nggak angkat telepon? Aku nelpon dari pagi. Aku baru selesai kerja, ada perlu apa? Oke, kamu di mana? Kirim lokasinya ke aku, jangan kemana-mana. Kunci mobilnya kasih ke aku. Kamu kayaknya akhir-akhir ini suka banget nyetir, daripada dengerin kamu ngomong terus. Mending aku nyetir. Kalau dari awal kamu bilang mau ke rumah sakit, aku bisa pergi sendiri. Kalau kamu bisa pergi pasti udah pergi dari dulu, gede-gede masih kaya. Anak kecil yang takut ketemu dokter. Nggak sih, sebenarnya nggak parah-parah amat. Ini nggak parah katamu. Soft tissue injury, ya ligamennya juga sobek. Dengerin kata dokter aja, mulai sekarang aku temenin kamu rehabilitasi. Aku bisa sendiri kok. Tangan kamu cedera, karena aku harus bertanggung jawab. Aku nggak perlu kamu tanggung jawab. Kalau aku maksa mau tanggung jawab gimana? Ayo kita pergi. Oke, balik-balik anterin. Sakit nggak? Ada sedikit. Bisa bertahan sampai selesai, ayo semangat. Lagi? Selesaikan set ini. Oke, kembalikan. Maaf. Ayo. Bagus lagi. Bagus. Oke. Kamu ngapain? Kamu mempermainkanku, menganggapku seperti anjing. Jangan membanggakan dirimu, anjing lebih pintar darimu. Trik ini tidak pernah berhasil menipu anjing. Aku tidak mau main lagi. Jangan, masih ada beberapa lagi, ayo bertahan. Aku minta maaf. Kiningsu, kalau kamu punya masalah denganku bisa langsung bilang. Kamu tidak perlu menggunakan trik kotor seperti ini. Bukan, aku benar-benar tidak sengaja. Bur, kakak iparmu benar-benar tidak sengaja. Aku minta maaf atas namanya. Benar juga, kalian memang satu keluarga. Hari ini yang mengenai aku adalah bola, besok siapa tahu apa lagi. Bur, semakin ngaco. Apa yang aku katakan kamu pasti mengerti, Kak. Sekarang kamu punya istri dan anak, masih peduli dengan aku. Adik perempuan yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Kamu ngomong apa? Maksudmu apa? Siapa yang punya istri dan anak? Mungkin penyakit ayah membuatnya terlalu stres. Jangan marah padanya. Kamu juga aneh hari ini. Malah membela dia. Apa yang aneh? Bukan kamu yang menyuruhku untuk bersikap baik padanya. Aku mau tidur. MAJ. Cepat buatkan kopi untukku. Hari ini aku tidak boleh terlambat kerja, cepat. Datang. Bisakah kamu tidak menggangguku? Bur, bisakah kamu menunggu sebentar?
Aku sedang membuat jus untuk Yingsu. Istri penting aku yang duluan bangun. Setidaknya kamu harus membuatkanku dulu baru membuatkannya. Dia masih diselimut, ngapain buru-buru? Tidak ada. Yingsu pergi lari dengan suami. Pergi lari. Oke, semangat hampir selesai. Bertahanlah. Pak Jiang keluar lagi untuk olahraga ya? Iya, istri kamu lari baru pertama kali lihat. Pelan-pelan larinya. Ada APA. Nggak kuat lari lagi. Biasanya gampang cedera itu, karena kemampuan jantung dan paru-paru kamu lemah. Sekarang aku sedang meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru kamu. Siapa bilang aku sering sakit? Aku hitung ya. Siapa yang mandi di bak mandi ini bisa jatuh? Siapa yang setiap kali masak sup bisa kena tangan panas? Siapa? Oke, aku lari aja deh. Cuma lari dari sini sampai rumah aku pasti bisa bertahan. Serius kalau kamu bisa lari sampai rumah tanpa berhenti? Aku akan mengurangi latihan rehabilitasi kamu gimana? Nggak perlu, aku nggak mau kamu meremehkan aku. Bagaimana kalau kita adu siapa yang lebih dulu sampai rumah? Kamu curang. Kenapa kasih aku? Aku nggak mau adu sama kamu bisa lari sampai rumah saja sudah bagus. Terlalu memaksa malah nggak baik. Kamu masih punya hati. Nanti pas mandi bawa ini. Hati-hati jangan sampai kedinginan, ayo pergi. Ayo. Sekarang kakak kamu jelas-jelas satu hati dengan Kiningsu. Kalau ayah kamu ada apa-apa, nanti kamu yang akan diusir. Nggak mungkin. Kakakku pasti nggak akan seperti itu sama aku. Aku percaya pada karakternya. Aku harus bilang apa lagi ya anakku yang bodoh. Orang bisa berubah. Meskipun dulu kakak kamu sayang sama kamu, tapi sekarang dia punya Kiningsu dan anaknya. Mereka baru satu keluarga. Kamu kan nggak ada hubungan darah sama dia. Nanti kalau Kiningsu menghasut, kamu menangis nggak akan ada gunanya. Pak Jiang ada yang tidak memuaskan. Ada beberapa detail desain yang tidak sesuai dengan gambar kita. Begini saat aku membuat model. Ada beberapa ide baru, jadi aku melakukan beberapa penyesuaian. Chen Linsheng, kamu harus tahu. Kami adalah pihak pertama dalam proyek ini. Kamu paham setiap detail kecil. Langsung mempengaruhi penampilan sempurnanya. Ini bukan karya kamu sendiri. Anda perlu berkomunikasi dengan kami terlebih dahulu. Maaf Pak Jiang, saya kira. Anda pikir. Maaf kalau saya akui Anda sangat berbakat. Saya juga sangat puas dengan desain Anda. Kalau tidak, meskipun Bur sangat mendukung Anda. Saya tidak akan menggunakan Anda, tapi satu hal. Tidak berarti Anda punya hak tanpa persetujuan kami sebagai klien. Untuk mengubah detail apapun secara sepihak. Saya hanya perlu kejadian seperti ini sekali saja. Baik, saya akan mengubahnya kembali. Bisa jadi ada harapan. Rapat jam 2 siang ini akan berlangsung seperti biasa. Saya akan menemani Huoban menyelesaikan rehabilitasinya dulu. Lalu makan siang Anda bagaimana? Beli sandwich saja, makan saat rapat nanti. Rehabilitasi ada dokter profesional yang menangani. Anda mau ngapain? Saya mau melotot, saya senang. Kenapa? Sebagai sekretaris urusan ini, Anda dengarkan saya. Baik, saya tahu. Semua ikut Anda. Bur, Kakak saya mana? dia ada urusan keluar. Dia pergi kemana? Kenapa marah sekali? Siapa yang bikin Anda marah? Saya tanya tadi, kakak saya marah-marah, memarahi Chen Linsheng dan menyuruhnya mengulang model itu. Tidak hanya mengatakan beberapa hal.
Chen Linsheng ini mengubah rencana secara sepihak. Anda tahu model Chen Linsheng itu dikerjakan lebih dari setengah bulan. Dia suruh ulang ya ulang. Bur, ini urusan kerja. Jangan bawa perasaan pribadi. Kakak saya yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan kerja hanya tidak ingin saya berinteraksi dengan Chen Linsheng. Jadi mencari-cari kesalahan. Anda tahu dia pergi kemana. Kalau Anda begini saya tidak berani memberitahu. Berikan biar saya lihat jadwalnya. Tidak, bukan. Anda tidak boleh melihat ini. Jangan rebut. Ini rahasia. Bukan, ini tidak ada. Rumah sakit, dia ke rumah sakit ngapain? Kakak saya mana? Pergi ambilkan air untuk saya. Anda hebat, sebelumnya pura-pura lupa. Sekarang pura-pura terluka. Bisa nggak kamu cari cara baru? Aku udah bosan lihatnya. Bur, apa salahku sama kamu? Aku nggak suruh kamu datang. Kamu nggak mau datang ya pergi aja. Jangan kira karena kakakku baik sama kamu, kamu bisa semena-mena di keluarga Jiang. Pada dasarnya aku anggota keluarga Jiang, jangan harap kamu bisa usir aku. Bukan Jiang Boer, kamu semakin keterlaluan. Kapan aku mau usir kamu dari keluarga Jiang? Aku kasih tahu kalau bukan karena papa. Gimana aku peringatkan kamu? Jangan kira punya anak kamu hebat, aku nggak akan kalah. Bur, Lepasin. kamu ngapain sih? Nggak apa-apa kan? Kak, kamu marahin aku karena dia ya? Tangannya ada luka. Kamu mau sampai dia cacat baru senang ya? Sudah, jangan berantem di sini. Jangan sok-sok kasihan di sini, kalau bukan karena kamu, kakakku nggak akan kayak gini sama aku. Diam kamu. Aku nggak pulang, kamu juga nggak boleh pergi. Ayo ikut aku. Gimana omongan aku nggak dengar ya? Bur, ini udah keberapa kali? Itu kakak iparmu. Hari ini aku mau kamu janji serius sama aku. Kedepannya jangan ganggu dia lagi, jangan bikin ulah lagi ya. Aku yang bikin ulah kalau kamu. Aku tanya kenapa kamu nolak desain Chen Linsheng. Kamu tahu dia bikin model itu berapa lama? Berapa banyak usaha yang dikeluarin? Terus kamu bisa marahin dia gitu aja. Aku nggak tahu harus bilang apa ke kamu. Chen Linsheng. Dia senaknya ubah beberapa detail desain. Tentu saja aku berhak suruh dia balikin. Dia cuma mau desain ini lebih sempurna. Dia nggak salah. Desainnya bagus atau enggak, bukan dia yang tentuin. Tapi perusahaan yang tentuin. Dia sebagai desainer profesional, setidaknya harus tahu itu. Apa yang bisa dilakukan? Semua yang dia lakukan, benar-benar bikin aku merasa dia amatir. Semua yang dia lakukan udah dia tanya ke aku. Saya yang setuju. Apakah kamu sudah meminta persetujuanku? Apakah kamu sudah meminta persetujuan Dewan Direksi Perusahaan? Bur, kamu harus tahu kita kali ini di Shanghai. Membangun hotel bintang 5 ini. Akan langsung mewakili, apakah Jiang bisa memasuki Shanghai. Langsung berkaitan dengan nasib Jiang di masa depan ini, bukan main-main. Kamu selalu bilang apa? Hak keputusan desain ada di grup Jiang. Kurasa dari atas ke bawah hanya kamu yang memutuskan. Kamu tidak suka aku dengan Chen Linsheng. Jadi kamu menggunakan nama ayah untuk menekannya. Tidak membiarkannya menang tender, dia hanya di tempat-tempat kecil ini. Melakukan beberapa perubahan kecil, apakah kamu perlu berlebihan? Kakak. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Lalu bagaimana aku seharusnya berpikir? Kakak, kamu benar-benar berubah. Dulu kamu tidak tega melihatku sedih seperti ini. Apa yang aku suka kamu juga akan memberikannya padaku. Apalagi tidak akan karena seorang Kiningsu memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar salah menilai kamu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan.
Kamu mengemudi sepertinya lebih lancar. Di jalan tidak marah. Kamu sadar tidak? Karena ada hal yang lebih menyebalkan untuk dipikirkan. Tidak ada waktu untuk marah. Sebenarnya aku juga tidak pernah mengerti. Mengapa Bur sangat membenciku? Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Mengapa saat kamu baru datang ke keluarga, Jiang sangat membenciku? Saat kita baru menikah, apakah sudah tidak cocok? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Maksudku, kamu lihat saat aku baru kehilangan ingatan, juga sangat waspada padamu. Mengira kamu bukan orang baik. Tapi perlahan-lahan, menemukan bahwa sebenarnya kamu tidak terlalu buruk. Jadi aku pikir dulu kamu dengan maksudku, mungkin dulu kita kurang saling mengenal. Kurang komunikasi. Kedepannya banyak berkomunikasi, banyak pengertian. Semuanya akan baik-baik saja. Benarkah? Tentu saja. Kamu dan aku serta anak-anak kita. Kita akan hidup bahagia bersama. Tentu saja pasti akan begitu. Bagaimana kabar Ibu Jiang? Saya baru saja mau menelepon Anda, Anda sudah datang kebetulan sekali. Toko baru saja mendapat kalung baru yang sangat cocok untuk Anda. Tidak perlu, saya sedang terburu-buru hari ini. Maukah Anda mencoba cincin yang sudah kami sesuaikan? Hanya butuh beberapa menit. Cincin-cincin apa? Cincin ini setelah Anda mencobanya meskipun Anda bilang tidak suka. Tapi Pak Jiang diam-diam membelinya. Meskipun ukurannya agak besar, kami sudah menyesuaikannya. Tapi dia belum mengambilnya, kebetulan bertemu Anda hari ini. Coba dulu saja. Tidak mungkin kami jelas-jelas menyesuaikannya. Menurut ukuran yang diberikan Pak Jiang. Sebenarnya saya tahu ukuran Anda. Tapi Pak Jiang bilang Anda sudah kurus. Tidak apa-apa, berat badan saya berubah belakangan ini. Simpan saja dulu. Mungkin Jiang Chun ingin memberi saya kejutan. Saya malah merusak rencana romantis Pak Jiang. Maaf sekali, saya bilang tidak apa-apa. Jangan bilang Jiang Chun saya sudah datang. Apakah cincinnya perlu disesuaikan lagi? Tidak perlu. Mungkin dalam beberapa hari saya bisa memakainya lagi. Huozi, orang di foto ini adalah saya. Istri Jiang Chun juga saya. Semua ini milik saya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Anda juga tidak bisa. Yingsu. Mengapa Anda tidak mengetuk Yingsu? Cepat turun dan lihat. Bur sedang bertengkar dengan Pak Jiang, ada apa? Saya juga tidak tahu. Bur ingin pergi dari rumah. Dulu mereka bertengkar, tapi tidak pernah sekeras ini. Baiklah, saya akan turun dan lihat. Jangan halangi saya juga tidak punya tempat di rumah ini. Saya pergi saja, tidak apa-apa. Hari ini saya terlalu keras, saya minta maaf, tidak apa-apa. Jangan ribut. Anda menganggap saya anak kecil ya? Cukup dengan beberapa kata manis saja. Anda salah, Jiang Chun. Saya bilang kali ini saya pasti pergi. Melihat Anda saja saya jijik. Jiang Boer, bagaimana bicaramu? Sudah, jangan banyak bicara. Baiklah, sekarang kerjasama kita semakin baik. Satu jadi baik, satu jadi jahat. Kalian memang berniat mengusirku dari keluarga Jiang ya? Baiklah, aku akan penuhi keinginan kalian. Aku pergi. Chang Por. Kamu ini memang keras kepala. Bur. Jangan halangi dia. Por. Biarkan dia pergi, jangan halangi kebiasaan burukmu. Kamu ini kenapa tidak menghalanginya sedikit? Dia punya tempat tinggal, kalau tidak bisa cari Tantaan. Kenal dengan Tantaan.
Emma Jie. Kenapa Bur sangat akrab dengan Tante An? Bur dibawa ke keluarga Jiang sejak kecil. Selalu jurus oleh Dokter An. Lama-kelamaan jadi punya ikatan emosional. Mungkin Nona sudah menganggap Dokter An seperti ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau Bur ingin minta Tante An melakukan sesuatu, Tante An mungkin juga tidak akan menolak. Sebenarnya ayahmu yang menyuruhku memeriksa denyut nadimu. Untuk mengatur tubuhmu, kakek sangat ingin punya cucu. Ayo, aku akan periksa denyut nadimu dulu. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Tubuhmu ini dalam 3 tahun punya 2 anak tidak masalah. Aku tahu kamu paham apa yang kukatakan, kakak. Kamu sekarang sudah punya istri dan anak. Masih peduli dengan adik yang tidak ada hubungan darah ini. Jangan-jangan Anikyu sudah menemukan sesuatu, lalu memberitahu Bur. Kakak benar. Aku terlalu terburu-buru. Tapi kakak tahu tidak? Semakin lama aku tinggal di sini, semakin tidak tega untuk pergi. Tante Shell ini sangat cocok dengan warna kulitmu, seperti dibuat khusus untukmu. Kalau kamu pakai shell ini, ditambah tas dan gaun yang kuberikan, pasti akan jadi pusat perhatian saat keluar. Benarkah? Kamu ini anak. Datang saja langsung membelikan banyak barang untukku. Sebenarnya aku jarang keluar rumah. Barang-barang ini juga jarang dipakai. Siapa bilang penampilanmu begitu elegan? Tentu saja membutuhkan ini, Chen Linsheng. Mereka tidak mengerti. Kedepannya kalau kamu suka apa, bilang saja padaku. Kamu memang perhatian, ayo duduk. Dulu tante memang menginginkan. Tapi Om Chen lebih suka anak laki-laki. Tapi sekarang juga sudah bagus. Kalau kamu menikah dengan anak kami, bukankah aku punya satu lagi anak perempuan? Maka aku punya satu lagi ibu kandung. Wah, pas banget. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma ngomong aja, nggak boleh. Aku aja nggak buru-buru, kamu kenapa buru-buru? Ayo, Mau apa? ada urusan. Aku lagi ngobrol sama tante. Ya sudah, kalian ngobrol aja. Baiklah tante, aku duluan. Aku nggak ganggu kalian. Kamu nggak perlu berterima kasih, aku sudah bikin ibumu senang, kamu juga nggak perlu malu. Aku keluar uang semua senang, aku malah senang. Jiang Boer, kamu nggak perlu cengengesan di depan aku. Pasti ada sesuatu di hatimu. Siapa yang belanja malam-malam, toko udah tutup. Selain melampiaskan emosi, kamu ngapain lagi? Katakanlah sebenarnya ada apa? Kamu ngomong apa sih? Ibumu senang, aku juga senang. Gak mungkin, pasti ada sesuatu di hatimu. Bertengkar sama keluarga. Chen Linsheng. Sekarang kamu mulai peduli sama aku. Mulai khawatir sama aku ya? Aku nggak ada kok, anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Sudah malam, kenapa belum pulang? Aku mau lihat dia. Anak muda ngobrol berdua. Ada urusan apa sama kamu? Tidur aja. Jiang Boer, sudah malam. Aku antar kamu pulang. Tidur. Kamu masuk kapan sih, bikin kaget? Gak usah kamu urus, aku akan bangunkan dia. Lihat dia tidur nyenyak. Aku nggak tega bangunin dia. Gimana kalau begini?
Kamu tidur aja di sofa ruang tamu. Suruh dia tidur di sini. Emma ini nggak apa-apa. Aku nggak lihat ada yang nggak apa-apa. Bagaimanapun juga dia akan menjadi istri kamu. Kamu ngomong apa sih, aku akan membangunkannya. Keluar. Angin di luar begitu kencang, kenapa kamu keluar lagi? Mana pengasuhnya? Aku masih bisa jalan sendiri, tidak perlu diawasi. Kamu tahu kami ini untuk kebaikanmu. Kasus yang lalu membuatmu tersakiti. Kamu melakukan semuanya sesuai keinginanku. Aku tahu Qin Yingsu itu pasti tidak memberikan wajah baik padamu. Aku tidak akan mempermasalahkan mereka. Beberapa hari ini, aku memikirkannya dengan seksama. Untuk urusan anak-anak ke depannya. Jangan kamu campuri lagi. Apa maksudnya? Kamu sudah menjadi dokter keluarga di keluarga Jiang selama 30 tahun. Pasti sudah lelah sampai di sini saja. Aku akan memberitahu Jiang Chun. Kedepannya urusan keluarga Jiang akan dia yang mengatur. Aku tidak akan ikut campur lagi. Apakah kamu sedang memberitahuku? Aku dipecat ya? Tidak mungkin kamu masih punya klinik. Lagi pula, aku akan menyisihkan sejumlah uang untukmu. Kamu tahu yang aku inginkan bukanlah uang. Kamu tahu yang bisa kuberikan hanya ini. Ada hal lain. Hal yang kamu minta sudah kuselesaikan. Aku sudah meminta dokter untuk mempercepat prosesnya. Benarkah kita harus melakukan tes DNA? Beberapa hal memang harus dilakukan. Kamu sudah yakin? Setelah sekian lama berlalu, Hari-hari sadarku tidak banyak lagi. Sebelum mati aku harus tahu kebenarannya. baik, aku akan pergi. Menurutku lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula kamu sudah membesarkannya selama ini. Apakah dia anak kandungmu sudah tidak penting lagi?
Mengapa? Mengapa kamu harus mengkhianatiku? Jian Kuo. Dokter bilang anak kita bisa pulang dalam 2 hari, tapi kita masih perlu menyewa perawat. Menurutku Yingsu, kamu seharusnya membatalkan hotel itu. 1.000 lebih per hari. Kita harus hemat, anak kita masih banyak butuh biaya ke depannya. Jangan terlalu banyak ikut campur. Saya tidak peduli siapa yang peduli, Huang Jiawen ini sudah kabur. Kalau saya tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli padamu? Ibu, bukankah saya sudah bilang anak ini akan jadi tanggung jawab saya? Jangan sebut nama dia lagi. Saya juga tidak ingin menyebutnya, tapi apa rencanamu? Saya sudah memutuskan saya akan kembali ke keluarga Jiang. Kembali ke keluarga Jiang. Lalu bagaimana dengan anak ini? Tentu saja anak ini tidak bisa dibawa pulang. Dan keluarga Jiang tidak boleh tahu tentang keberadaan anak ini. Ibu, tolong atur setelah anak ini bisa keluar dari rumah sakit. Cari saudara yang bisa dipercaya, kirim dia ke kampung halaman untuk dirawat di sana. Itu juga bisa jadi solusi. Tapi ingat, uang bisa diberikan lebih. Tapi mulut harus tertutup rapat. Jangan sampai ada yang tahu anak ini adalah milik saya. Tenang saja. Saya hanya khawatir dengan Huozhi. Bagaimana jika dia tidak mau bertukar atau meminta banyak? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang, dia tidak akan seperti itu. Ibu, sebenarnya ada sesuatu. Saya ingin memberitahumu. Saya selama ini telah membohongimu. Sebenarnya Huozhi adalah adikku Yinghua. Apa? Ayah baru memberitahuku sebelum dia meninggal. Dia bilang adikku tidak mati, dia mengirimnya ke panti asuhan. Dia tidak berani memberitahumu karena takut kamu akan mencarinya. Jadi dia membohongimu. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu mengapa kamu masih membohongiku? Ibu, pikirkan. Apa yang dilakukan ayah itu benar. Kalau bukan karena ayah mengirim adik ke panti asuhan, dengan kondisi keluarga kita saat itu, adik akan mati jika tetap di rumah. Sekarang kan sudah baik, adik sudah sembuh. Keluarga kita bisa berkumpul lagi. Saya sudah bilang, bagaimana bisa ada yang mirip seperti ini? Lalu mengapa kamu sebelumnya membohongiku? Itu karena Huozhi. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, dia sangat membenci kamu dan ayah, jadi saya tidak berani mengatakan. Bisa tidak membenci. Saya dan ayah telah berbuat salah padanya. Tapi setelah beberapa waktu bersama, dia sudah tidak membencimu lagi, jadi aku langsung memberitahumu kebenarannya. Kenapa, Bu? Aku harus menemui Yinghua. Kamu mau menemui dia untuk apa? Kalau kalian bertemu dan terlalu emosional. Bagaimana kalau keluarga Jiang melihat? Dengarkan aku pelan-pelan. Aku sudah merencanakan semuanya begitu aku kembali ke keluarga Jiang. Aku akan mengirim adikku ke luar negeri, kita akan memberinya kompensasi yang layak. Kita baru saja berkumpul kembali sebagai keluarga. Kenapa kamu langsung ingin mengirimnya ke luar negeri? Bu, kamu harus memikirkan adikku. Kamu pikir dia tumbuh besar di panti asuhan, tidak punya pendidikan dan latar belakang bagaimana masa depannya nanti. Dulu kondisi keluarga kita tidak memungkinkan. Jadi aku harus bekerja sejak dini. Sekarang begitu aku kembali ke keluarga Jiang, aku bisa membuat adikku hidup dengan baik. Lagi pula mimpi adikku adalah belajar di luar negeri. Kita harus membantunya.
Kita harus memberinya kompensasi yang layak. Tapi yang aku khawatirkan sekarang adalah, dia seperti kamu begitu memikirkan berkumpul dengan keluarga. Dia tidak mau pergi ke luar negeri. Tapi Bu, kita melakukan ini untuk kebaikannya, untuk masa depannya. Kamu harus meyakinkannya dengan baik. Kalau begitu aku akan berbicara dengannya.